warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, jadi pada beberapa pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas nih pada modul 6, yaitu tentang Jayalah Maritimku, Jayalah Indonesiaku. Dengan materi yaitu mengenal kejayaan kerajaan maritim pada masa hidup Buddha dan masa Islam. Semoga materi minggu-minggu yang lalu bisa kita pahami dan apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada modul 7, yaitu merancang masa depan yang gemilang. Pada modul 7 ini terdapat 2 unit, yaitu unit 1 tentang peristiwa penting di Eropa dan unit 2 yaitu revolusi besar dunia. Materi pada unit 1 yaitu tentang bela demokrasi, bela rakyat untuk mata pelajaran sejarah peminatan bagi kelas 11. Nah, pada unit 1 ini terdapat 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu Renaissance, yang kedua Merkantilisme, yang ketiga Reformasi Gereja, yang keempat Aufklärung, yang kelima revolusi industri, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kaitan peristiwa penting di Eropa dengan masa sekarang. Berikut penjelasannya. Pada pokok bahasan yang pertama yaitu Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître, yang terdiri atas 2 kata, yakni re yang berarti kembali dan naître berarti lahir. Nah, dengan demikian, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai terlahirnya kembali. Sejak keturunan Kekaisaran Romawi abad ke-4 Masehi, perkembangan peradaban Eropa seperti meredup selama kurun waktu 1000 tahun setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi. Eropa berada dalam peradaban abad pertengahan. Masyarakat Eropa abad pertengahan adalah manusia yang didominasi oleh gereja. Banyak hal positif yang berkembang pada periode ini. Namun, dampak negatif juga ada. Nah, hidup manusia pada abad pertengahan selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau ekstatologi. Manusia hanya menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tujuan utama hidup manusia adalah mencari keselamatan. Keselamatan bisa didapat jika manusia patuh kepada agama. Dengan demikian, manusia haruslah patuh kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh gereja. Dunia pemikiran pada abad pertengahan banyak ditunjukkan untuk kegiatan teologi. Pemikiran filsafat yang berkembang melahirkan filsafat skolastik, yaitu suatu pemikiran filsafat yang berdasarkan pada agama dan digunakan sebagai alat pembenaran agama. Berbagai pemikiran yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh gereja maka dilarang. Pemikiran yang dapat berkembang adalah pemikiran yang tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam teologia. Gereja dengan para pendetanya mendominasi kegiatan perkembangan dunia. Akibatnya, inovasi dalam dunia pemikiran menjadi sangatlah terbatas, sehingga abad pertengahan disebut juga sebagai abad kegelapan atau Dark Age. Nah, pada abad ke-14 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa ditandai dengan berbagai bencana seperti kekacauan, politik, krisis ekonomi, dan wabah penyakit PES atau Black Death. Nah, memasuki abad ke-15 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa mulai membaik dengan seiring berkembangnya Renaissance. Nah, masa Renaissance ditandai dengan lahirnya kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang dicirikan oleh penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Kesadaran tentang Renaissance muncul pertama kali di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada awal abad ke-15 Masehi, Leon Battista Alberti, seorang arsitek dari kota Fiorentina, dengan tepat menggambarkan perkembangan dunia pemikiran yang baru tersebut. Ketika ia mengatakan bahwa orang dapat melakukan semua hal jika mereka menginginkannya.
Menurut pemahaman Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai. Nah, dengan demikian, maka ia harus melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Ia dapat melakukan kegiatan keagamaan sebagai seorang individu, tetapi kebebasannya sebagai seorang manusia sebaliknya didasarkan kepada kehidupan sebagai manusia di dunia. Pada awalnya, gerakan Renaissance cenderung terjadi pada bidang seperti lahirnya karya sastra, seni, arsitektur yang menawan di berbagai kota di Eropa. Oleh karena itu, Renaissance juga dapat disebut sebagai sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, gerakan Renaissance memberikan landasan kuat bagi lahirnya perubahan-perubahan radikal dan revolusioner dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan publik. Nah, sebagai ganti agama, masyarakat masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara, telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitas penjajahan dan kemajuan di Eropa. Nah, yang kedua yaitu merkantilisme. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara bersangkutan. Merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance yang ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta penghargaan atas disiplin intelektual. Berkembangnya pemikiran bahwa perekonomian suatu negara akan berkembang jika negara tersebut mengekspor sebanyak mungkin dan mengimpor sedikit mungkin. Ukuran kemampuan suatu negara dapat dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas, seperti emas dan perak. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri perekonomian negara yang menjalankan merkantilisme. Yang pertama, berusaha memiliki logam mulia. Yang kedua, menggalakkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri. Yang ketiga, menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi kemudian diekspor. Yang keempat, menggalakkan pertambahan penduduk. Dan yang kelima yaitu negara mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur tangan apabila perlu. Nah, selain berkembang di Eropa, merkantilisme juga dapat dirasakan di Indonesia, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah berikut ini. Yang pertama yaitu kedatangannya bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Yang kedua, berdirinya VOC. Yang ketiga, pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles. Dan yang keempat yaitu penerapan kerja rodi oleh Belanda. Yang ketiga yaitu reformasi gereja. Pengaruh masa Renaissance tidak hanya pada bidang kesenian, budaya, politik, maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga menyebabkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja atau agama. Faktor munculnya reformasi gereja salah satunya adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus terhadap beragama di negara Eropa. Reformasi diartikan sebagai gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Isa. Pelopor reformasi gereja adalah Martin Luther pada tahun 1483 hingga tahun 1546. Seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Jerman. Nah, berikut ini merupakan dampak reformasi gereja bagi kehidupan masyarakat Eropa. Yang pertama yaitu lahirnya Protestanisme. Resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma kemudian mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik Roma. Itulah Protestanisme. Yang kedua yaitu menguatnya fungsi negara.
Yang ketiga, lahirnya gereja Anglikan atau Anglikanisme. Yang keempat, reformasi dan demokrasi. Dan yang kelima yaitu reformasi perang 30 tahun dan kebebasan agama. Reformasi juga membawa akibat yang tidak diharapkan, yaitu kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain, yang kemudian disebut sebagai Perang 30 tahun, yaitu yang terjadi selama 30 tahun dari tahun 1618 hingga tahun 1648. Perang ini terjadi di Jerman dan Inggris. Nah, meskipun demikian, perang ini terjadi tidak hanya karena masalah keagamaan, tetapi juga karena persaingan antara dinasti Habsburg dan dinasti Valois di Prancis yang mengakibatkan terjadinya perang Habsburg-Valois. Perang 30 tahun ini diakhiri perjanjian perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang salah satu perjanjiannya adalah pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Yang keempat yaitu Aufklärung atau abad pencerahan. Abad pencerahan berlangsung pada abad ke-17 hingga 18, yaitu pada tahun 1685 hingga tahun 1815 dengan negara pelopor yaitu Inggris dan Prancis. Dari kedua negara ini lahirlah banyak ilmuwan dan pemikir atau filsuf yang gagasannya sangat berperan dan memicu lahirnya abad pencerahan. Nah, optimisme pencerahan yakni berarti berpikir sendiri, niscaya manusia akan sejahtera dan bahagia. Optimisme ini muncul karena keberanian menggunakan rasio itu telah terbukti melahirkan perubahan yang besar. Hal ini tampak sangat nyata melalui hasil penemuan para ilmuwan serta pemikiran-pemikiran para filsuf. Penemuan para ilmuwan pada masa-masa menjelang munculnya optimisme pencerahan memicu lahirnya banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia, kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Penemuan mesin menggantikan tenaga manusia merupakan inti revolusi industri. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Nah, revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar pada tahun 1750, lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk negara Jepang. Nah, berikut ini merupakan pengaruh revolusi industri pada berbagai bidang. Yang pertama yaitu stabilnya kondisi keamanan dalam negeri, yang kedua kolonialisme dan imperialisme, yang ketiga berkembangnya ilmu pengetahuan, yang keempat munculnya kaum kaya baru, yang kelima sumber bahan mentah dan hasil produksi. Nah, yang keenam kaya sumber daya alam, yang ketujuh perlindungan hukum, yang kedelapan arus urbanisasi, yang kesembilan munculnya sistem ekonomi liberal, dan yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu tuntutan produksi massal. Yang keenam yaitu kaitan peristiwa penting di Eropa dengan kehidupan saat ini. Nah, yang pertama yaitu pengaruh Renaissance. Di Indonesia di masa kini semakin dikenali. Sebagai contoh yaitu banyaknya pemuda yang kini telah menjadi pengusaha atau pebisnis muda yang handal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang mengenal e-commerce berdagang melalui media elektronik. Nah, sebagai contohnya, sebelum mengenal e-commerce, mereka melakukan perdagangan dengan secara langsung. Nah, sedangkan saat ini kebanyakan menggunakan online atau memanfaatkan teknologi dengan berjualan online seperti itu. Kaitan peristiwa penting di Eropa dengan kehidupan saat ini yang kedua yaitu merkantilisme. Nah, agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri, maka pemerintah memberikan subsidi langsung terhadap manufaktur negara. Tercantum dalam Undang-Undang 145, pemerintah menguasai kepentingan yang menyangkut hidup orang banyak, sehingga pemerintah bisa ikut campur di dalamnya, termasuk memberikan subsidi sehingga produknya bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Ini contoh subsidinya.
Kaitan peristiwa penting di Eropa dengan kehidupan saat ini yang ketiga yaitu reformasi gereja. Nah, memunculkan adanya gereja Katolik dan gereja Protestan dengan diterjemahkannya kitab Injil dari bahasa Latin ke berbagai bahasa lain, sehingga mempermudah umat Kristiani di berbagai belahan dunia untuk dapat memahami kitab Injil. Nah, sekarang ini kitab Injil dengan terjemahan bahasa Indonesia juga sudah ada. Bahkan, seiring dengan kemajuan teknologi, dapat dipelajari melalui internet atau daring. Pemerintah Indonesia sekarang ini mengakui adanya umat Kristiani, baik yang Katolik maupun yang Protestan. Hidup berdampingan dalam masyarakat dengan agama yang ada di Indonesia. Sekarang bisa dijumpai kitab Injil yang menggunakan terjemah bahasa Indonesia. Kaitan peristiwa penting di Eropa dengan kehidupan saat ini yang selanjutnya yaitu revolusi industri yang terus bergerak maju dengan semakin banyaknya ditemukan teknologi yang canggih. Di Indonesia sekarang ini juga sudah mampu membuat industri maju yang menggunakan mesin-mesin modern yang membawa perubahan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan aspek-aspek lainnya. Adanya industri-industri mampu menggerakkan roda perekonomian. Nah, banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta, mendorong terjadinya urbanisasi dari wilayah ke pusat industri. Demikianlah materi terkait bela demokrasi, bela rakyat. Sekian dari saya, apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.